إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai di hadis 49 di kitab Ana dan 46 di kitab terjemahan. Taib, fadhal. Betul, Pak? 49 bukan? 46 bukan? Taib, iqra. Sam. Baik, hadis ini berkaitan dengan hukum membaca bismillah di wudu atau sebelum wudu. Dan hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Namun beberapa dari ulama di antara Ibnu Hajar itu sendiri mengatakan bahwa kemajmu'an hadis yang berkaitan dengan membaca basmalah sebelum wudu dari jalur periwayatannya itu menjadikan adanya kekuatan yang menunjukkan bahwasanya masalah bismillah ini memiliki asal, yaitu memiliki hujjah. Juga Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwasanya diriwayatkan hadis semisal ini dari jalur-jalur lain, banyak jalur sebagaimana disebutkan, tapi Imam Ahmad mengkonklusikan la yuthbutu fihi syai', tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih dalam masalah ini hadis manapun. Namun Ibnu Katsir mengatakan hadis ini bisa menjadi hadis hasan atau sahih. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam Al-Manar Al-Munif, beliau mengatakan ahaditsu tasmiyati 'inda al-wudu' ahaditsu hisan. Hadis-hadis membaca bismillah sebelum wudu atau saat wudu itu adalah hadis-hadis yang hasan. Baik, kita lihat hadisnya. La wudu'a gimana? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya enggak? Sahih enggak? Betul lafalnya itu? La wudu'a. Oke. La wudu'a. Di sini la. La di sini la nafiyah. Bukan la nahiyah. La nafiyah itu la untuk menafikan. La nahiyah itu la untuk melarang. Karena katakan la taktub, jangan kamu menulis, ini larangan. Ya. Adapun menafikan seperti la ahada yaktubu, tidak seorang pun menulis, berhak menulis, jangan. Nah, ini nafi dari segi lafal, nahi dari segi makna. Oke. La yang menafikan itu bisa setelah huruf la itu
fi'il atau isim bisa. Namun la nahiyah setelahnya selalu fi'il. Gitu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tamnun tastakthir." Wala tamnun tastakthir. La di sini la apa? La nahiyah. Setelahnya fi'il, la tamnun, jangan kamu memberi untuk supaya dapat feedback lebih banyak. Itu dilarang. Ya, memberi tapi mengharap feedback lebih besar, maka itu dilarang. Jadi la di sini la tamnun tastakthir, itu la di sini la nahiyah. Tapi dalam hadis ini la salata atau la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a di sini la-nya la apa? La nafiyah. Menafikan. Menafikan itu artinya apa, jemaah? Meniadakan. Ya. Misal antum tanya, hunaka syakhs fil maktab, apakah ada seseorang di kantor? Antum jawab, la ahad fil maktab. La ahad fil maktab. Artinya apa? No one in the office. No one is in the office. Tidak ada seorang pun. Ini la apa di sini? Nafiyah atau nahiyah? Nafiyah, menafikan ketiadaan. Meniadakan keberadaan. La wudu'a, tidak, ya, tiada wudu. Taib. Yang dinafikan itu apa? Ya. Dalam fikih, terutama masalah usul fikih, ketika antum menemukan la untuk menafikan suatu isim atau mungkin fi'il, maka ada 3 posibilitas. Ini perlu antum tahu. Ada 3 posibilitas pilihan. Dan la di sini semua la secara fungsi nahwu memang la nafiyah lil jins, betul, tetapi secara fungsi usul fiqih dan pemahamannya itu fungsinya ada 3 kemungkinan. La an-nafiyah. Fungsinya ada kemungkinan. Nafiyus sihah, ada 3 kemungkinan penafian. Bisa dibaca nggak, ikhwan? Yang pertama nafyus sihah, yang kedua nafyul ijza, yang ketiga nafyul kamal. Oke? Yang pertama nafyus sihah, yang kedua nafyul ijza, yang ketiga nafyul kamal. Paham gak maksudnya ya, ikhwan? Gak ada yang paham ya? Nih ada kasih paham. Nafyus sihah itu artinya menafikan keabsahan. Jadi nggak sah, nggak aci gitu loh. Menafikan keabsahan amalan. Yang kedua nafyul ijza, menafikan kecukupan amalan. Menafikan kecukupan amalan. Paham nggak tuh? Belum. Dulu juga gitu, belum paham. Yang ketiga nafyul kamal, menafikan, meniadakan kesempurnaan. Oke.
Kita pelajari ini ya. Hadisnya gimana? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Clear enggak? Tiada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Tidak nyebut bismillah. Sekarang ayo kita refleksikan la wudu'a di sini ke tiga ini. Kalau antum tafsirkan la wudu'a di sini nafyus sihhah, maka maknanya la yasihhu wal wudu' la yasihhu wudu' wa la yasihhu wudu'u man lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudu'nya orang yang tidak baca bismillah. Paham di sini? Tidak sah wudu'nya orang yang enggak baca bismillah. Ngerti enggak di sini? Berarti kalau dipahami ini nafyus sihhah, berarti baca bismillah sebelum wudu hukumnya apa? Kalau pakai pemahaman ini wajib. Wajib atau rukun gitu. Kalau misalnya dipahami la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi, ini nafyul ijza, artinya berarti belum cukup. Amalannya sah wudunya, tetapi belum mencukupi sebagai wudu yang memiliki konsekuensi suci. Belum. Paham gak ikhwan? Gak paham? Ijza itu artinya mujzi, yaitu ya antum tuh kalau udah mujzi, dapat ijzanya, ya antum otomatis dapat konsekuensi hukum darinya atau pahala darinya gitu. Paham enggak? Enggak paham? Ada orang minum khamar, minum nabidh. Asalnya paling paham kayak gini-gini. 8% etanol. Haram enggak, ikhwan? Wih, siapa tuh? Panik. Tegas ya Pak ya? Iya. Anak kenal orang ya, memang harus dihindari yang seperti itu. Taib, haram. Dan sudah ada penelitian, sudah diberi keterangan. Memang yang mensertifikasi halal haram secara secara resmi kenegaraan ya MUI ya. Cuman kan kita ini kalau udah punya ilmunya, tanpa saduran MUI pun, sebelum saduran MUI ya kita harus katakan tegas gitu loh, kalau emang udah ada ilmunya. Nah, orang yang minum nabidh merek, bukan nabidh versi yang di fiqih ya, ini nabidh merek dicampur dengan madu Thaifah. Janganlah, itu mencampurkan hak dan batil, nggak boleh. Minum nabidh dan dia tahu ini nabidh mengandung khamar, alkohol, etanol 8%. Nah, taib, sah nggak sholatnya dia? Dalam hadis disebutkan kan apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Taib. Kalau dia sholat tapi belum taubat dari minum itu, belum taubat, walaupun nggak minum lagi tapi belum taubat, sholatnya sah atau tidak, ikhwan? Nah, sah sholat, sah, sholatnya sah. Namun dari segi pahala mujzi nggak? Mujzi sini apa ya namanya? Mujzi ini mencukupi nggak pahalanya? Nggak ada pahala. Gitu, itu namanya mujzi. Sudah mencukupi apa belum? Belum. Nggak berkonsekuensi. Boleh jadi di akhirat nanti kita ditanya sholat, ya sholat tapi nggak ada isinya, ya tetap aja bisa berpotensi ke neraka, amalnya buruk. Seolah-olah tidak bermanfaat, hanya untuk menggugurkan kewajiban aja gitu loh. Anak kasih contoh di sini juga, di sini, misal di sini. Misal Pak Andik atau atasan antum, siapapun itu, perwakilan beliau atau siapa, menyuruh antum untuk tolong bawa dua kardus ya, 2 kardus madu
Streamin apa namanya? Starman. Apa waktu itu Anda kasih? Ya, pokoknya yang buat itulah ya. Dua dus, tolong bawa ke gudangnya sana. Taib. Antum pengen berbakti sama atasan. Ya. Maka antum pun membawa 2 dus, betul, bahkan 4 dus, tapi malah madu habatus sauda. Ada nggak kayak gitu? Ada, ya udah. Antum bawa 4 malah. Alhamdulillah Pak, saya udah bawa. Masya Allah, kamu memang bagus. Tapi yang kamu bawa apa? Madu habatus sauda. Yang saya suruh apa? Ini. Baktinya antum sah tidak? Ada niat baik, betul. Tetapi mujzi nggak? Cukup nggak ini? Nggak cukup disebut bakti. Nggak cukup untuk disebut benar-benar bakti, nggak cukup. Memang antum berusaha untuk bakti. Faham nggak sini, Pak? Iya, antum berusaha untuk wudu, tapi wudu ini nggak mencukupi untuk berkonsekuensi pahala atau mungkin berkonsekuensi keabsahan sholat, karena antum tuh belum baca bismillah gitu. Tapi dianggap sah secara fikih, cuman mungkin pahalanya yang memang tidak mujzi atau konsekuensi tidak mujzi. Tapi pemahaman yang kedua ini tidak tepat untuk di dalam hadis ini ya. Jadi yang kedua ini tidak dipakai. Walaupun iya. Kemudian yang ketiga, la nafiyah, untuk apa yang ketiga? Li nafil kamal. Untuk menafikan kesempurnaan. Berarti kalau misalnya la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih, tiada wudu, maksudnya tiada sempurna wudu kalau belum baca bismillah. Dari pemahaman yang ketiga ini, berarti baca bismillah hukumnya apa? Sunnah. Ya, wallahu alam itu yang lebih sahih. Lebih tepat yaitu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Oke? Anak kasih contoh lain. Yang menafikan la salata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab. Tiada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Taib. Yang manakah la di la salata ini? 1, 2, 3. Nafiyus sihah, nafiyul ijza atau nafiyul kamal? Nafiyus sihah. Tidak sah berarti artinya. Tidak sah orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam salatnya. Oke? Oke. Sekarang misal kita kan wajib baca Al-Fatihah dalam salat. Anak kasih pemahaman ini mungkin ijza ini mungkin antum belum sepenuhnya paham nih ijza nih. Ijza tuh mencukupi gitu loh. Nih. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1 Al-Quran, betul nggak? Karena 1 surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiganya Al-Quran. Paham nggak ikhwan? Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Antum sholat rakaat pertama, Allahu Akbar. Setelah antum baca doa istiftah, antum kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali. Terus antum ruku'. Pertanyaannya, apakah baca qul huwallahu ahad 3 kali itu sudah menjadi mujzi, mencukupi baca Al-Fatihah? Antum enggak baca Al-Fatihah? Baca 3 kali Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Mujzi enggak? Mencukupi enggak? Tidak. Faham di sini enggak? Faham ya? Tidak bisa menggantikannya, tidak mencukupi, itu ijza. Artinya ijza itu. Loh, tapi kan argumennya, tapi kan 3 kali Al-Ikhlas setara dengan 1 Al-Quran, dan 1 Al-Quran itu adalah diantaranya Al-Fatihah, maka udah cukup dong. Maka ini salah. Ya. Ini tidak benar. Karena secara makna bahwasanya Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas, 1 surat Al-Ikhlas itu bertemakan tauhid yang merupakan sepertiga tema dalam Al-Quran selain kisah-kisah dan hukum-hukum. Oke. Contoh lain. Siapa yang tadi malam junub, ikhwan?
Gak mungkin dong antum ngomong, ya kan? Junub. Antum mandi junubnya cara gimana? Masuk ke dalam bak mandi yang masih bersih. Blok gitu. Niatan mandi junub maksud dalam bak mandi. Keluar dari celupan itu selesai. Langsung andukan dan menuju sholat subuh. Tanpa wudu. Pertanyaannya, sah nggak sholat subuhnya? Sah. Apakah mandi junub, mandi besarnya itu mujzi untuk wudu? Udah mencukupi atau tidak? Mencukupi, khalas. Tanpa wudu, yang lebih sahih adalah dia bisa langsung sholat. Karena apa? Karena mandi besar untuk hadas besar itu kalau besarnya tertanggulangi, maka yang kecil lebih tertanggulangi, gitu ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Diriwayatkan. Suara kecil apa enggak ada? Biasanya ada speaker enggak? Ayo nah. Ada loh tadi. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya udah. Teman-teman dengerin aja pakai hati ya, fadhil. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanad yang dhaif. Lanjut, masih ada 2 hadis lagi. An Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu' thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalathan yumadmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinthar 3 kali. Beliau berkumur dan beristinthar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Satu lagi. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu' ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, lalu beliau berkumur dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Muttafaqun alaih. Baik. Dari sini ada 3 ikhwan, ada 3 hadis. Tata cara kumur-kumur dari istinsyak. Di sini hadis yang pertama dari Talha bin Musarrif bin Amr bin Ka'ab, dari hadis Ka'ab, karena dari bapaknya Talha, dari kakeknya Talha, yaitu berarti Ka'ab al-Yami. Baik. Ka'ab, yaitu kakeknya Talha, mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Saya pernah melihat Rasulullah SAW memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Itu number 1. Tariqah pertama, the first way. Yang kedua, dari Ali bin Abi Thalib dalam sifat wudu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib mengisahkan atau memperagakan thumma tamadmada wastanthara 3. Kemudian kumur-kumur dan istinthar 3 kali. Yumadmid wa yanthur minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Dan beliau berkumur-kumur dan beristinthar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Berarti ini digabung enggak ya, kawan? Hah? Digabung enggak ya, kawan? Digabung. Oke, digabung. Ini tariqah kedua. Berarti gimana kalau digabung? Ya, sekaligus atau gimana?
dari kaf yang sama gitu. Oke. Coba yang ketiga, hadis Abdullah bin Zaid. Sifat wudunya. Dipotong, ini hadis potongan. Nomor 2 dan ketiga ini potongan. Tsumma adkhala yadah famadmada wastanshaqa min kafin wahid. Kemudian Rasulullah SAW masukkan tangannya ke ina dan kumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan. Ya yaf'alu dzalika thalathan. Beliau melakukan itu 3 kali. Hadis kedua dan ketiga itu sama enggak maksudnya, ikhwan? Sama. Yaitu dia enggak memisah dan juga dari satu tangan langsung sekaligus gitu loh. Oke, paham di sini, ikhwan? Berarti kita ada berapa thariqah yang sudah kita dapat dari 3 hadis ini, ikhwan? Ada 2 thariqah atau 2 sifat. Dan untuk istinsyak, untuk madmadah, kumur-kumur dan istinsyak ada 3 sifat. Ya, ada 3 sifat. Sifat yang pertama al-fasl. Al-faslu bainal madmadati wal istinsyak. Memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Kalau memisahkan itu berarti berapa kali dong? Kan tiga kali ya. Tapi kalau misah berarti berapa kali? 6. Iya, 6. Artinya dia ya kumur-kumur terus istinsyak. Berarti 6 kali ghurfat, 6 kali cidukan air gitu loh dari wadah atau dari keran. Ya. Ya boleh juga dia kumur-kumur 3 kali dulu, baru dia ini 3 kali dulu. Itu namanya fasl, yaitu dipisah antara kumur-kumur dengan apa? Dengan istinsyak. Jadi situ ghurfat, 6 cidukan. Dalilnya hadis Talha tadi dari kakeknya, dan hadis itu dhaif. Namun ada riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Ya. Jadi ala kulli hal disebutkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-Badrul Munir, kitab takhrij beliau. Ala kulli hal nomor pertama oke. Enggak masalah insyaallah. Ada hadis riwayat para ulama lain dengan sifat seperti ini dan contoh dari beberapa salaf. Ada yang kedua yaitu al-jama', ya, yaitu madmadah, kumur dan istinsyak 3 kali. Ya, dan itu dari satu apa? Satu kaf. Satu kaf ini satu lengan bi ghurfah wahidah. Namun dengan 1 kali cidukan. Paham enggak, ikhwan? Ini adalah hadis apa? Hadis Ali bin Abi Thalib. Tadi hadis siapa tadi? Yang kedua. Hadis Ali bin Abi Thalib. Oke. Di sini kalimatnya kemudian beliau tamadmud wastanthara thalathan. Kumur dan istinthar 3 kali, istinsyak 3 kali. Dua-duanya 3 kali nih. Yumadmid kumur wa yanthur, dan istinsyak dari kaf, dari tangan yang dia ngambil itu darinya. Itu nomor 2 ini hadis kedua ini adalah cara kedua, yaitu bukan seperti yang kita gambarkan tadi, melainkan tiganya itu dari 1 cidukan. Faham gak, ikhwan? Ya. Cidukan, kumur dikit, kumur sampai istinsyak. Buang begini. Terus masih di sini airnya, kumur sampai istinsyak. Bisa nggak untuk antum? Kalau anak nggak bisa, anak pribadi nggak bisa, karena tangan anak imut. Bisa nggak antum? Siapa yang punya tangan antum besar? Kan goalkeeper, Kobayashi. Besar tangan antum, harus besar buat nangkap bola. Ya.
Begitu, itu yang kedua. Walaupun bisa dipahami dari hadis Ali ini adalah cara yang ketiga, gitu loh. Yang tadi kita gambarkan di awal. Cara ketiga, kumur-kumur dan istinsyak dari satu tangan, namun dengan 3 cidukan. Jadi nomor 2 tadi 1 cidukan aja, tapi 3 kali kumur-kumur istinsyaknya dari satu tangan. Yang ketiga, dari satu tangan ini 3 kali cidukan. Dan otomatis 3 kali kumur-kumur dan 3 kali istinsyak. Ini hadis Abdullah bin Zaid yang ketiga tadi. Nah, sebagian ulama memahami hadis Ali dan hadis Abdullah bin Zaid itu sama metodenya. Yaitu apa? Sebenarnya 3 kali cidukan dengan satu tangan. Bukan gini, tapi dengan satu. Itu. Ya, dan itu mungkin itu lebih afdol. Karena apa? Karena kalau dari satu cidukan air enggak seberapa, ikhwan. Enggak seberapa. Dia habis duluan. Ya gitu. Jadi walaupun mungkin bagi sebagian orang, tapi sebagian orang lainnya itu tidak memungkinkan melakukannya. Jadi mana yang lebih afdal? Yang sifat pertama, kedua atau ketiga? Secara prinsip syar'i mana yang lebih afdal? Ayo, so. Yang ketiga, karena ada sisi iqtisad, yaitu ekonomis terhadap air. Ya. Taib. Ya, jadi seperti itu, ikhwan. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Lanjut ya, masih panjang waktunya, ikhwan. Tenang aja. Anda kira bakal panjang pembahasannya, tapi ternyata pendek-pendek. Hadis 55, fadhal. Bismillah. عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. Nabi SAW melihat seseorang yang di telapak kakinya terdapat daerah seukuran kuku yang tidak tersentuh air. Maka beliau bersabda, kembalilah lalu perbaguslah wudumu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Baik. Di sini hukum mualat, hukum berkesinambungan dalam wudu. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW melihat seorang pria dan di kakinya itu ada sekelumit sekecil apa? Dhufr. Sejari kuku ya, sekuku ya. Ya enggak? Lam yusibul ma, belum kena air. Maka kata Nabi SAW, irji', pulang, balik. Balik untuk wudu, bukan balik pulang ke rumah, bukan. Balik untuk wudu. Fa ahsin wudu'aka. Perbaiki, perbaguslah wudu'mu. Ya. Jadi irji' di sini yaitu irji' ila hadzal amal gitu loh. Li itmamiha wa li ikmaliha. Li itmamihi wa li ikmalih. Nah, di sini ulama menyatakan bahwasanya isti'ab jami' ajza' a'dha'il wudu itu wajib. Mengcovery atau menyeluruh untuk semua bagian dari anggota wudu itu wajib. Dan siapa yang meninggalkan hal itu walaupun sedikit, wudunya tidak sah. Karena ini tuh sedikit kecil. Tapi kelihatan bagi Nabi SAW, maka dianggap tidak sah. Juga dalam riwayat lain, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW melihat seorang pria dari belakang kakinya itu kelihatan masih mengkilap, belum kena air. Maka kata Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagian tumit itu tempatnya di neraka. Jadi wajib. Isti'ab itu wajib. Ya. Kalau misalnya tangan ini nih harus mustawab ini. Hati-hati. Kadang kita terpedaya dengan pakai keran kayak gini terus ke sini. Sementara sini enggak kena. Dan dia enggak melakukan dalk. Dalk
Jumhur ulama mengatakan sunnah. Dalk itu apa namanya? Memijit atau mengusap itu sunnah. Tapi bagi mazhab Maliki itu wajib. Wailul lil aqab minan nar, ya. Jadi sekecil itu pun itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Masuk nerakanya karena apa? Karena dia tidak sah salatnya. Nah, terus kadang-kadang di bagian tangan, bagian sini nih. Kita habis wudu, setelah saya wudu baru berapa detik kemudian kita ngerasa ini kan kering. Maka harus punya yakin. Asyak al-yakin la yazulu bisyak. Kan ini kan keraguan nih. Ini tadi basah enggak? Maka harus diyakini dengan kebiasaan antum dan memori antum. Dan ternyata memang biasa kayak gitu, udah berusaha kayak gini tadi ke air ke sini, namun kemudian setelah wudu kok malah kering. Karena apa? Karena bagian ini tuh mudah terkena dengan lipatan yang sini pakaian. Makanya bagian sini tuh cepet banget kering. Enggak? Iya, bukan karena emang antum enggak wuduin, tapi emang ini cepat kering, baru kena pakaian sedikit kering. Ya, jadi kalau antum mendapatkan ini kering dan antum merasa tadi udah kok saya masih sampai sini kok, maka hukumnya apa? Wudunya sah. Wudunya sah. Adapun kalau kering di sini ujung belakang kaki, maka ini tidak disebut dimaafkan, tidak. Dan memang tidak dimaafkan karena berarti belum sempurna dia. Karena bukan tempat yang cepat untuk kering gitu. Nah, kemudian kan setelah dia orang ini selesai wudu tapi kurang benar, kata Nabi SAW apa? Irji', pulang kamu. Balik bukan pulang. Balik wudu. Karena apa? Fa'ahsin wudu, karena wudu belum benar. Belum baik. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya diwajibkan al-muwalat fil wudu. Al-muwalat yaitu at-tatabu', berkesinambungan. Apa berkesinambungan? Ya nyambung, bergegas apa? Ya antara satu anggota tubuh wudu ke anggota tubuh wudu berikutnya. Ya. Dan juga antara gini, kan ketika Nabi SAW melihat orang ini masih belum sempurna wudunya, langsung disuruh wudu lagi. Ini namanya mualat, langsung berkesinambungan, jangan nunggu jeda dulu. Langsung balik, gitu. Ibaratnya berkesinambungan juga nih, mualat juga termasuk mualat kayak gini nih, ikhwan. Antum menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka jangan ngobrol dulu. Ya cepetan menuju ke salat berikutnya, gitu. Oke? Itu namanya mualat, berkesinambungan gitu. Atau antum misalnya antum masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Ya. Imam salam, antum ikut dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan. Sambil antum ingetin. Akhi, antum tuh tadi kurang 1 rakaat. Antum enggak usah ngomong banyak. Antum iri bilang bos. Kau gitu. Kurang satu. Beneran nanti anu kurang 1. Udahlah. Ini urusan kita masing-masing. Ya akhirnya. Tapi dia sempat introspeksi diri dulu. Apa bener ya? Kayaknya iya deh, dia kayak bilang kurang 1 ya tadi. Iya kayaknya ya. Astagfirullah. Akhirnya melipir sedikit supaya nggak malu ke samping. Pas dia melipir ke samping, tuh orang juga ngikutin mau sholat sunnah. Taib yang di sini antum yang tadi tuh udah debat, ngebantah, ngelipir, nggak terjadi mualat akhi itu. Sehingga mengulang dari rakaat pertama karena udah terjadi perdebatan. Ngomongnya banyak dan ngomongnya itu ngomong yang yang ikhtiari, bukan sifatnya ceplosi ya. Apa ceplosi? Keceplosan.
Kurang 1 rakaat Pak. Oh iya kah? Kalau keceplosan dimaafkan. Itu pendapat yang sahih, lebih sahih. Keceplosan ngomong dalam sholat atau dalam momentum sholat itu dimaafkan. Selama keceplosannya itu enggak keterlaluan ya. Ya. Dor, ayam kebanyakan ayam. Keayam-ayaman, pengayaman, terayami, semua tasrifat ayam dimasukkan. Makanya seperti ini apa? Ayam. Yang seperti ini apa? Batal, sholatnya batal. Makanya orang yang latah kebangetan itu hendaknya sholat di tempat yang tenang, yang enggak membuat dia latah gitu. Seperti itu. Adapun cuman sekali, bukan kesengajaan, sekali memang respon, ya maka dalam mazhab Syafi'i bisa batal, tapi yang lebih sahih adalah tidak. Respon karena respon atau emosi atau apa gitu, lagi sholat, baru dak bandel, ya, pukul-pukulan, bercandaan, injek-injekan kaki, sebagaimana memori antum dulu, ya, injekan kaki. Ya, si budak satu ini sampai antum salah injek, mau injek kaki kanan dia, injek kirinya itu injek kaki antum, loh, sia gitu kan. Dalam mazhab Syafi'i kalau udah 3 huruf batal. Sia berapa huruf? Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia 4 karena S-I-A-H, siah gitu kan. Kalau di Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada 3 atau 4 karena antara sin dengan ya itu harus ada mad tabi'i, sia. Walaupun bacanya itu ya dia tertulis tapi tidak terbaca gitu. Tidak batal kok kayak gitu. Kalau cuman sia gitu doang. Tapi kalau sia terus debat tuh anak, sia injek kaki aing sia. Berani sama aing sia. Kenapa dia ya boyband 90-an kenapa? Kenapa antum Antum kayak seneng banget disia-siain antum. Nah, jadi kalau mualat itu antum jama' salat atau antum setelah antum sahwi lupa rakaat dan antum terusin walaupun enggak sengaja ngomong gitu. Karena kaget atau karena tanpa kesadaran banyak walaupun satu kalimat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang 1 rakaat nih. Ngomong kayak gitu, diri langsung terpenuhi 1 rakaatnya. Tapi kalau sampai terjadi diskusi, nah ini enggak 1 rakaat kurang. Tadi ana 1 rakaat kurang enggak ya? Bentar aneh dulu. Kayaknya iya deh. Wallahi gitu. Nah, ini kan terjadi diskusi, maka enggak mualat ini namanya. Nah, mualat fil wudu apakah wajib atau sunnah? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat mengenai al-mualat fil wudu. Apakah dia wajib atau sunnah? Maksudnya mualat di sini apa? Antara satu anggota dengan anggota berikutnya itu berkesinambungan wajib terus apa tidak gitu loh. Pendapat pertama wajib secara mutlak. Ini pendapat mazhab Imam Ahmad. Ya. Pendapat kedua, ini wajib. Pendapat pertama wajib secara mutlak. Pendapat kedua, mualat itu sunnah, tidak sampai wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, satu riwayat Imam Ahmad dan juga mazhab barunya Imam Syafi'i, qaul jadidnya Imam Syafi'i. Pendapat ketiga, mualat itu wajib selagi ingat dan mampu. Wajib selagi ingat dan mampu. Dimaafkan ketika lupa.
Ya. Gitu. Dimaafkan ketika lupa dan beruzur atau beruzur, ya. Jadi mualat itu wajib ketika ingat dan mampu, dimaafkan ketika lupa dan beruzur. Dan ini pendapat yang wallahu alam lebih afdol, yang ketiga ini. Mualat ketika antum ingat dan mampu untuk segera, maka wajib. Tapi kalau antum lupa atau ada uzur, maka dimaafkan. Uzur seperti apa? Uzur seperti air kurang, nyari dulu. Nah, itu. Atau ada telepon yang urgent. Nah, itu dimaafkan. Tapi itu pun teleponnya jangan kelamaan. Gitu. Atau enggak telepon, misalnya lagi buajah mau ke tangan, tiba-tiba di tasnya taruh di sana ada telepon. Ya, ada telepon, aduh, lagi wudu nih. Dia buka dulu tasnya terus dia set gitu. Reject. Ini kan ada berapa detik ini? Ini enggak mualat ini, tapi dimaafkan karena ada hajat dan uzur, enggak masalah. Begitu. Taib, untuk pendapat ini juga nisyan, yaitu lupa, itu juga dimaafkan. Seperti apa lupa? Coba seperti apa? Nih, misal tadi ada tadi HP-nya nyala, bunyi, ada telepon. Dia dari wajah mau ke tangan, aduh telepon. Terus dia angkat. Niatnya tadi apa? Mau klarifikasi, afwan, ana lagi wudu, nanti dulu telepon gitu. Ternyata tuh orang langsung cecer pertanyaan, langsung dijawab sama dia. Oh gitu, lama tuh. Ya. Lama. Sampai dia lupa kalau dia lagi wudu aslinya. Oh iya, sampai setengah jam ngobrol. Iya. Oh iya. Kan dia imamnya. Jadi makmum pada nungguin. Makmum pada nungguin gitu. Oh iya, nggak apa-apa, lama gitu. Bahkan transaksi dulu gitu kan. Dan nawar dulu. Habis transaksi ada khiyar gitu kan. Wah, lama lagi. Selesai. Astagfirullahaladzim. Kerannya masih nyala. Kenapa nyala ya? Bingung lagi dia. Oh iya, tadi ada wudu ya. Taib, kalau bagi pendapat ini memungkinkan untuk diberi uzur, dia lanjut wudunya. Kira-kira kalau antum kejadian kayak ini lanjut wudu atau ulang dari awal? Ulang, karena udah basi, udah expired. Udah ulang dari awal lah. Iyalah, udah nggak enak. Antum makanan aja kalau udah dingin aja kadang-kadang nggak enak. Ini udah kering kayak bukan wudu, kayak belum wudu. Mulai dari awal lebih afdal. Ya, karena emang lupa. Namanya orang lupa tuh kadang-kadang kondisional, ya. Gitu ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan enggak, ikhwan? Fadhal. Tentang minal kafi itu bisa nggak Ustaz kita dalam prakteknya itu dengan dua telapak tangan? Karena kan umumnya kalau praktek kan ngambil gitu kan dengan dua telapak tangan. Sebagai contoh nggak ada dalil yang Anda tahu untuk misalkan dua kafain ini, malah justru itu untuk seluruh wudu di seluruh anggota harusnya. Sekadar dengan itu. Tapi kalau dijadikan alat untuk kafain ini untuk kumur-kumuran wudu, Anda tidak tahu contohnya, belum tahu mungkin. Mungkin dalil ada apa enggak tahu Anda. Tapi enggak pernah Anda dengar. Tapi kalau antum melakukan, ya sah sebagai istinsar. Hanya saja thariqah seperti itu, sifat seperti itu, Anda tidak tahu dalilnya. Kalau disebut itu bid'ah dan misal enggak ada dalilnya, untuk menyebut itu bid'ah pun baru bisa disebut itu bid'ah ketika memang dilakukan terus-menerus dan antum anggap inilah caranya wudu gitu. Itu baru. Tapi tetap sah, enggak masalah. Kayak masih ada yang mengganjal di hati? Enggak. Baik. Ada lagi ikhwan? Pertanyaan? Tidak ada? Hadisnya di sini selain ini. Fadhal. Lanjutin, Ustaz. Hah? Lanjut.
تفضل. بسم الله. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساع إلى 5 أمداد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Muttafaqun alaih. Taib, ini kadar air yang mencukupkan untuk wudu dan mandi. Mandi junub atau mandi haid, mandi nifas. Dari Anas bin Malik ya. Dari siapa tadi? Afwan, dari siapa? Anas bin Malik. Kana Rasulullah SAW yatawadda bil mud. Rasulullah SAW wudu 1 mud ya. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Zaid mungkin pernah kita bahas ya. Nabi SAW dikatakan bi thulutsai mud. Ya, dikatakan thulutsai itu 2/3 mud. Bukan 1 mud full ya, 2/3-nya mud. Kemudian wudu dengan itu. Ada kalau nggak salah pernah loh anak kasih tahu mud itu berapa mili mungkin? Hah? Belum pernah ya? Tapi 1 mug ini udah 1 mud lah. Iya. Segini udah cukup untuk wudu, ikhwan. Begitu, udah cukup untuk wudu. 1 mug ini kan 1 aqua gelas kan? Itu sudah cukup untuk wudu. Tapi kalau di zaman sekarang, apalagi dari keran, lebih dari itu, ya. Karena banyak air, ya, mudah. Wa yagtasil bis-sa'i ila 5 amdad, dan mandi dengan 1 sa' sampai ke 5 mud. Ya. Miqdar atau kadarnya sa'. Sa' ini bisa sampai ke 5 mud. Sa'. 1 sa' sama dengan berapa mud, ikhwan? 4 mud atau berapa? Ada keterangan nggak di sini, ikhwan? Anda tidak mengingat dengan hal ini. Mud di sini bukan mud. Ya 4 mud. Bukan 5, 4 mud. Tapi di sini kan ila 5 mud. 5 amdad. Jadi 4 mud sampai ke 5 mud. Itu untuk mandi. Kisarannya berapa? Kok disebut di sini 1 mud itu 675 gram. Berarti berapa mili ya? Sekitaran itu juga kalau mili itu ya. Ya. Kalau misalnya 4 mud berarti berapa itu? 675 dikali 4. How much? How many? 2,5 Pak. 2,5 kilo. Liter. 2,7 atau sekitar itu. Liter atau kilogram. Liter ya. Iya. Itu untuk mandinya. Kisaran sebenarnya itu kisaran berapa ya? Itu 1 gayung atau 2 gayung kali ya? 2 gayung standar kita sekarang mungkin. Betul nggak? Itu 4 mud sampai 5 mud. Ya 2 gayung setengah atau sekitar itulah. Itu untuk mandinya ya kawan. Mandi di zaman Nabi pakai sabun nggak? Nggak ada. Tapi sekarang antum mandi pakai sabun nggak? Kalau nggak pakai aib nggak? Main lebih sunnah sekarang. Pakai sabun apa nggak pakai sabun? Kalau misalnya mandi junub harus pakai sabun nggak? Nggak harus. Tapi antum kok mandi nggak pakai sabun gimana? Beberapa wajah kelihatan seperti itu sih. Biasa. Ya nggak apa-apa. Hanya saja apakah lebih dekat ke sunnah pakai sabun apa enggak?
lebih dekat dari segi makna. Secara makna taharah untuk zaman sekarang, pakai sabun lebih dekat kepada makna taharah dalam sunnah Nabi SAW. Iya. Maksudnya taharah itu tanzih minal qadar, itu lebih afdal. Adapun kalau cuma air doang, betul ini sah secara mandinya, namun kedekatan dengan makna taharah untuk sunnah Nabi SAW itu agak berkurang. Gitu loh. Paham ya? Karena apa? Karena makanan kita tuh sekarang beda dengan makanan orang-orang zamannya Nabi SAW. Lingkungan kita berbeda. Betul gak? Iya. Keadaannya berbeda. Makanan kita berbeda. Ya, makanya itu menimbulkan keringat yang berbeda. Bau keteknya juga berbeda. Iya. Keringatnya beda beneran. Karena bagaimana you are what you eat kan gitu. Begitu. Maka perlu juga sabun untuk membersihkan ya. Daki-dakinya juga walaupun sama warnanya tapi hasilnya beda, ada perbedaan. Maka zaman sekarang membutuhkan hal tersebut gitu. Sehingga pakai sabun untuk mandi junub, haid, nifas itu bukan suatu kebid'ahan, melainkan suatu hajat. Tapi pakai sabunnya itu setelah seluruh bagian tubuh itu telah termandikan, baru boleh pakai sabun. Oke? Sekarang ini kan banyak orang awam itu istilahnya itu keramas. Paham nggak keramas? Qirdun zahab. Tahu nggak qirdun zahab, ikhwan? Nggak tahu? Antum kan bahasa Arab paham. Qirdun sama zahab. Apa itu? Qirdun bahasa Indonesia apa, ikhwan? Wah, antum kurang minum madu ini kayaknya, jadi bahlul kayak gini gimana sih? Qirdun sinonim monyet apa? Kera. Zahab emas. Jadi keramas bahasa Arabnya apa? Keramas. Bilang itu ke Ustaz antum ya. Ustaz, hal qirdun zahabta gitu. Hal anta qirdun zahab gitu. Apa sudah keramas? Oh. Coba aja ya. Habis itu sampaikan salam dari Ana. Nah, sekarang istilahnya mandi junub itu istilahnya apa? Keramas. Gitu loh. Dan anggapannya bahwasanya beberapa perempuan itu tata cara keramasnya adalah dia badannya dulu bersihin. Adapun kalau untuk rambutnya harus pakai sampo nanti. Gitu loh. Ingat, semakin seseorang itu kurang mengikuti tata cara sunnah, nggak perhatiin sama sunnah, kadang-kadang malah tidak sah jangan-jangan mandinya. Karena takutnya dia udah pakai sabun sampo duluan, padahal lehernya masih kering. Hati-hati itu. Karena itu tidak sah mandi junubnya. Kenapa? Karena ketika dia pakai sampo nih, nanti dia kan bagian lehernya itu dibasuhnya pakai air sampo, dan itu air sampo tidak bisa dijadikan sebagai media bersuci mandi junub. Ya begitu. Kadang-kadang sebagian perempuan yang nggak dididik oleh orang tuanya itu nggak ngerti, atau nggak punya pengalaman, nggak punya pemahaman agama sebelumnya, nggak ngerti tata cara ini. Ya, bahkan sebagian mengatakan, mimpi basah, tapi saya itu nggak mimpi apa-apa, tapi saya menemukan mani. Ya, sepertinya nggak mandi deh, nggak usah, jadi nggak mandi. Padahal innamal ma'u minal ma', air mandi junub disebabkan melihat air mani. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh ringan sebenarnya, cuman karena nggak belajar jadi nggak paham. Makanya antum bersyukur belajar gitu. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah, karena ada juga kajian di luar setelah ini. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.